memiliki luas wilayah 298.622 hektar yang terdiri dari 40 kecamatan dan 435 desa atau kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 5.965.410 jiwa, menjadikan wilayah Kabupaten Bogor sebagai daerah berpenduduk terbanyak di Indonesia. Hal ini merupakan kondisi alami yang bisa menjadi persoalan tersendiri yang dapat menimbulkan banyaknya pelanggaran dan gangguan transhubung di wilayah Kabupaten Bogor. Sebagai aparat penegak perda dan Trantibum, Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki strategi dalam melihat dan mengantisipasi berbagai kondisi. Selain itu, Kabupaten Bogor juga memiliki beberapa potensi dan keunggulan yang besar. Ditambah letak Kabupaten Bogor yang berdekatan dengan ibu kota negara, menjadikan posisi wilayah Kabupaten Bogor sangat strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada tahun 2020, menempatkan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten dengan skala ekonomi terbesar urutan kedua di Indonesia, yang mana mayoritas dari kabupaten yang memiliki perekonomian besar ditopang oleh sektor industri pengolahan dan di sektor pertambangan, menjadikan sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor didominasi perusahaan dan pabrik berskala besar. Seharusnya inilah yang menjadikan Kabupaten Bogor memiliki potensi perolehan pajak yang besar. Berdasarkan data dari Bapenda, minimnya perolehan pendapatan pajak terutama di jenis pajak reklame, serta masih ditemukannya berbagai pelanggaran baik dari segi perizinan maupun tunggakan pajak yang belum dibayar pelaku usaha. Berbagai permasalahan lainnya telah disampaikan langsung oleh pihak Bapenda Kabupaten Bogor, bahwa belum optimalnya tugas fungsi Satpol PP dalam penegakan perda dan perkada khususnya pada sektor pajak. Belum tersosialisasikannya peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Belum tergalinya potensi pendapatan asli daerah dari pajak reklame secara optimal, serta masih terbatasnya koordinasi dan sinergitas dengan dinas yang berkaitan dengan pajak daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, dengan cepat, berbagai strategi disusun Kasat Pol PP Kabupaten Bogor, dibantu seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja kembali berinovasi untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah khususnya pajak reklame dan terjalinnya koordinasi dan sinergitas antar dinas yang berkaitan dengan penegakan pelanggaran pajak daerah. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari menggelar rapat pembahasan pembentukan tim efektif. Kasat Pol PP selaku ketua tim leader memberikan arahan berkaitan pembentukan tim efektif, menerima segala bentuk pendapat, membahas berbagai upaya dan sasaran kerja yang telah dicapai, menyamakan persepsi, membahas strategi, memperkuat koordinasi, memastikan setiap detail pelaksanaan, dan mengantisipasi segala kemungkinan demi tercapainya tujuan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor mempersembahkan program Sitampol yang meliputi 3 produksi tampol. 1. perubahan, Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang tata cara tindakan penertiban pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati. 2. Sistem informasi Satpol PP yang berfungsi mengolah data pelanggaran-pelanggaran perda dan perkada, terutama pelanggaran pajak reklame. 3. Terbentuknya Satgas Sitampol sebagai tim terpadu antar perangkat daerah yang diinisiasi oleh Satpol PP dalam upaya penegakan terhadap pelanggar pajak daerah. Mulai dari penginputan data pelanggaran oleh admin Sitampol, data pelanggaran diterima dan diproses oleh Satgas Sitampol.
harapan peningkatan pendapatan pajak terus meningkat. Agar dengan munculnya program ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, berbagai dukungan dan harapan pun mengalir. Saya Iwan Setiawan, PLT Kabupaten Bogor, mendukung, sangat mendukung, mengapresiasi dan mendukung. Kami mendukung. PRI mendukung. dan ini mendukung. Saya mendukung proyek perubahan saudara Cecep Iman SEMSI selaku Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bogor dengan judul Strategi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Trans-Tikung dalam meningkatkan pajak reklame dengan program Citampol Sigap dan Tanggap Satuan Polisi Pamung Praja di Kabupaten Bogor. Terima kasih dan tetap semangat. Saya berharap dengan proyek perubahan ini bukan hanya dalam konteks peningkatan pendapatan asli daerah ataupun juga pembangunan daerah, tetapi adalah mendorong perubahan terhadap mindset Satpol PP dimanapun berada. Semoga ini dapat diimplementasikan di Kabupaten Bogor buat peningkatan PAD di Kabupaten Bogor. Terima kasih atas lahirnya inovasi ini. Dan kami berharap dengan keberadaan sistem aplikasi pelanggaran dan ketidakpatuhan pada wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya dapat diminimalisir. Pada tanggal 21 Oktober 2022, PLT Bupati Bogor resmi meluncurkan program Citampol dan melantik Satgas Citampol Sigap Tanggap Humanis. Launching ini langsung diikuti sosialisasi program Citampol kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor melalui berbagai media cetak dan elektronik seperti Videotron, berbagai dialog radio, serta media cetak dan elektronik lainnya. Di 40 kecamatan kita undang semua bahwa sekarang Citampol ada dan berada siap untuk melakukan dan mengawal pajak dan mendorong pajak daerah. Dengan Citampol, Sigap dan Tanggap Satpol PP Kabupaten Bogor. Siap. Hari ini itu perubahan itu hebat. Berarti ini alhamdulillah saya terima kasih Pak Cecep, dan saya dari lihat progresnya juga dipikirkannya oleh anggota-anggota Bapak, para kabit ya. Ada Pak Adam juga. Terima kasih sudah memberikan kontribusi sehingga sistem Citampol ini bisa di-launching, dan saya berharap ini dijadikan produk pemerintah daerah. Kita sepakati bahwa ini dijadikan satu produk hukum atau sistem yang bisa dilaksanakan. Jalan-jalan ke Gunung Salak, ulah pokok meuli Campedang, hayu kurang bayar pajak, lamun henteu saya tindak. Citampol, Sigap,